na tubuh na beroka, na mate na upah. Ada nilai yang kemudian ingin kita kejar dari sosok pahlawan yang kita angkat, yaitu Raja Tombolo Tutu. Nah, perjuangan-perjuangan beliau dan prinsip yang ada pada dirinya itu menjadi satu kekuatan yang besar bagi saya, yang kemudian harus dimiliki oleh siapa saja itu. Tentu itu akan berkaitan dengan konsep pertunjukan, konsep garapan yang kemudian coba saya bangun. Saling mengasihi adalah junjungan tertinggi dalam persaudaraan, saudara. Nilai-nilai yang ingin dibangun dari Tombolo Tutu adalah ya bagaimana dia mencoba untuk secara posisi dia memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya, dia punya otoritas untuk mengatur wilayahnya. Tapi di sisi lain juga dia tidak menjadi begitu superhero itu, tidak begitu menjadi superpower itu dengan apa yang dia kuasai. Ternyata dengan konteks kejadian ketika Tombolo Tutu berkuasa, ternyata di sisi lainnya dia mampu menerima dari berbagai bangsa yang lain. Di sini ada 3 babak peristiwa perang yang semuanya itu ada koreografi di dalamnya, dan saya memasukkan unsur silat tradisional kita, Kontau, dan juga ada koreografi yang memang istilahnya membuat lebih perang itu lebih semakin orang itu lagi menggebu-gebu menyaksikan itu, lebih istilahnya lebih merasakan bahwa ini bukan hanya sekedar pertunjukan teater saja, tapi bahwa ada sebuah gerak-gerak peperangan yang penuh gerak-gerak maknawi dari peperangan itu yang bisa sampai kepada penonton. Tentu ada alur peristiwa yang kemudian kita jaga agar penonton itu bisa memahami tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana Belanda dengan niat ingin merebut kekuasaan atau wilayah yang ada di Tomene, tapi juga di sisi lain bagaimana kemudian Tombolo Tutu dengan kegigihannya dan kekuatannya juga melakukan perlawanan. Nah, peristiwa itu yang kemudian saya anggap itu akan mampu dipahami sama penonton, karena kekuatan dari peristiwa ini itu pada dialog-dialog yang kemudian diciptakan atau hadir lewat aktor. Alam memberikan kita kehidupan, maka alam pun harus dijaga. Peran Tombolo Tutu ini bukan peran yang gampang menurut saya, karena setelah membaca naskah dan setelah latihan, memang saya pribadi rasa ini waktu yang sangat singkat untuk latihan, karena peran Tombolo Tutu sendiri bukan peran yang sembarang gitu. Pendalaman karakter sampai sekarang ini yang saya lakukan itu terutama mengolah rasa, karena dialog juga tanpa rasa itu sama sekali tidak ada apa-apanya, kosong lah, istilahnya kosong. Jadi memang seluruh dialog yang disampaikan Tombolo Tutu ini harus disampaikan dengan rasa, dengan penghayatan yang betul-betul dari, bukan hanya Tombolo Tutu sendiri, semua aktor harus menyampaikan dialog dengan rasa. Perusahaan Meatball. Saya pikir saya terakhir naik panggung bermain teater itu 2004. 2004 memasuki 2024 berarti 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Itu terakhir.
tidak pernah naik panggung. Tentu pasti ada kesulitan penyesuaian. Terus bertemu dengan teman-teman di bawah kita, ya pasti ada penyesuaian kan. Kalau dibilang kesulitan, ya semua orang berproses pasti punya kesulitan. Cuman syukurlah saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang sudah biasa bermain bersama kan. Jadi itu lebih memudahkan saya. Secara teknis banyak sekali kendala ya. Karena ini dialihkan ke tahun 1800-an, di mana semua properti, semua bahan-bahan yang kita pakai, baik arsitektur, baik kostum, baik make up, baik itu properti, semuanya harus kembali ke tahun 1800-an. Mati, habis itu tinggalkan saja vokal tetap maju meski Jadi awalnya kita mencoba untuk mencari tahu latar belakang naskahnya di mana, dan karena kita sebagai komposer itu harus menyesuaikan misalnya untuk mencari pendekatan-pendekatan bunyi tradisi yang ada di wilayah seperti di latar belakang naskah tersebut. Nah, tentunya saya dengan Ustadz Muhammad Izzat Gunawan itu kita mencoba mendiskusikan beberapa hal termasuk bentuk musik yang akan kita hadirkan nanti. Bismillah, kita coba dari awal sampai selesai, apapun yang terjadi hajar pokoknya dulu, sikat. Paling tidak kita belajar dari teknis malam ini dulu. Natufu na beroka, namate naupa, natufu na